Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Smart, perkenalkan nama saya Sartika Yulianti Pakpahan dengan NIM 5203122018, merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Media dan TIK untuk pembelajaran RI 4.0. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai apa itu video animasi pembelajaran dan penjelasannya. Oke guys, without any further ado, let's get started. Sebelum sampai pada penjelasan tentang materi video animasi pembelajaran, saya akan mengajak pada teman-teman sekalian yang menonton untuk mengetahui apa sih itu animasi pembelajaran. Bisa teman-teman lihat. Pengertian animasi pembelajaran bahwa video animasi adalah sebuah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus sehingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Di sini objek yang dimaksud itu adalah gambar manusia, tulisan teks, gambar hewan, gambar tumbuhan, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di samping, saya ambil salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut Furoidah pada tahun 2009 mengatakan bahwa media pembelajaran animasi itu merupakan salah satu media yang berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dilengkapi dengan audio agar berkesan hidup serta menyimpan pesan-pesan pembelajaran. Baik, selain daripada pengertian apa itu video animasi pembelajaran, saya juga telah memaparkan, bisa teman-teman lihat di samping, apa sih itu tujuan animasi pembelajaran. Adapun beberapa tujuan dari animasi pembelajaran, yang pertama, bahwa bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan memberikan interaksi berkelanjutan sehingga pemahaman bahan ajar meningkat. Yang kedua, untuk meningkatkan minat belajar. Maksudnya di sini adalah untuk meningkatkan minat belajar daripada peserta didik maupun siswa. Yang ketiga, bahwa video animasi pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan rasa senang saat proses pembelajaran ataupun saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Dan yang terakhir, tujuan daripada video pembelajaran animasi pembelajaran yaitu untuk meningkatkan pemahaman dalam proses pembelajaran. Ada tujuan, berarti ada manfaat. Adapun manfaat daripada animasi pembelajaran ini, yang pertama, bahwa dengan adanya animasi pembelajaran bisa menyampaikan suatu konsep yang rumit atau kompleks dengan cara visualisasi, sehingga materi yang disampaikan bisa tersampai kepada peserta didik ataupun siswa dengan jelas. Yang kedua, dengan adanya video animasi ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang mampu menarik perhatian para siswa dengan mudah, karena biasanya dengan animasi ini bisa membuat pembelajaran itu menjadi semenarik mungkin. Dan yang terakhir, ada manfaat daripada video animasi pembelajaran ini, yaitu digunakan untuk menyediakan pembelajaran secara maya karena kemudahannya untuk dibagikan di berbagai jejaring internet. Manfaat selanjutnya dapat dilihat bahwa dengan adanya media animasi secara visual dan dinamik yang disediakan oleh pihak teknologi animasi yang mampu memudahkan proses penerapan pada konsep pembelajaran. Selanjutnya, dengan adanya media animasi ini mampu menarik perhatian, memotivasi, meningkatkan motivasi anak maupun peserta didik, dan merangsang pemikiran para pelajar yang lebih berkesan. Yang selanjutnya, yang paling penting daripada manfaat dari media animasi pembelajaran ini, yaitu dengan adanya media animasi pembelajaran atau video animasi ini, sehingga siswa mampu mempelajari keadaan yang real dari suatu proses, fenomena, ataupun kejadian. Jadi di sini siswa dapat melakukan reply pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambaran yang lebih fokus. Baik, selain daripada pengertian video animasi pembelajaran, tujuan dan juga manfaat, di sini juga saya telah memaparkan lengkap mengenai langkah cara membuat video animasi. Nah, bisa teman-teman lihat, saya telah menyertakan gambar seseorang yang sedang membuat animasi maupun menggunakan komputer untuk membuat video animasi. Yang pertama, ataupun langkah-langkah yang paling utama diterapkan yaitu menyusun naskah.
Untuk mempermudah dalam menyusun naskah ini, tentukan terlebih dahulu apa sih tujuan utama dari video yang kalian buat, untuk siapa video itu dibuat, dan apa pesan yang ingin disampaikan kira-kira dalam video tersebut, agar seperti apa yang diharapkan penonton setelah menonton video tersebut. Dan selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya sudah bisa mengetahui bagaimana kira-kira video animasi yang akan berjalan. Usahakan untuk tidak membuat video menjadi terlalu rumit, karena bisa membuat penonton yang menonton video animasi Anda itu sulit untuk memahaminya. Jadi usahakan membuat video yang semenarik dan sesingkat maupun sepraktis mungkin. Langkah yang kedua yaitu lanjutkan dengan storyboard. Storyboard itu mungkin teman-teman belum mengetahui apa sih itu storyboard. Storyboard itu adalah suatu gambaran kasar dari keseluruhan video. Bagi para pemula seperti kita, langkah ini akan sangat membantu, bahwa storyboard akan membantu kita untuk memperkirakan bagaimana video yang akan dibuat. Dan biasanya storyboard ini akan menyerupai sebuah komik strip sederhana dengan berbagai panel. Selain membuat perkiraan gambar, storyboard ini juga memuat bagaimana gambar yang akan diambil dari angle mana maupun sebagainya. Selanjutnya langkah ketiga adalah tentukan jenis video animasi yang akan kalian buat. Jadi perlu diketahui bahwa jenis-jenis dari video animasi itu ada beberapa macam. Yang pertama ada animasi 2 dimensi, yang kedua animasi 3 dimensi, yang ketiga animasi whiteboard, yang keempat animasi tipografi, yang kelima ada animasi infografi. Tentu teman-teman sudah mengetahui animasi 2 dimensi itu memiliki yang sudah umum ataupun sudah sering kita jumpai, baik juga dengan animasi 3 dimensi. Dan animasi whiteboard ini adalah animasi yang umum juga digunakan dalam media pembelajaran. Ciri khasnya itu bisa dilihat pada sebuah whiteboard. Dan untuk animasi tipografi mungkin teman-teman sebagian belum mengetahui bahwa animasi tipografi ini menggabungkan animasi gerakan dengan tulisan. Dan selanjutnya ada animasi infografi yang berisi data-data grafik. Tujuan utama dari animasi infografi ini biasanya membuat data yang terlihat membosankan menjadi lebih menarik. Baik, masuk pada langkah keempat, bisa teman-teman lihat di samping bahwa langkah keempat itu adalah mulai membuat video. Untuk membuat video, kita dapat mengandalkan kemampuan kita sendiri, karena kemampuan kita berbeda dengan kemampuan orang lain. Cukup berbekal dengan perangkat komputer, sambungan internet, serta website atau software yang mendukung pembuatan animasi tersebut, maka kita sudah bisa menghasilkan video animasi sendiri. Namun, jika kita masih ragu dengan kemampuan kita sendiri, tidak ada salahnya kita menggunakan tenaga para ahli. Langkah kelima, setelah kita membuat video, kita menambahkan musik. Video animasi yang kita buat akan kurang menarik atau kurang lengkap tanpa adanya latar musik. Selain dapat membuat video lebih menarik, latar musik itu juga bisa membantu kita untuk menciptakan suasana yang kita inginkan agar feel-nya itu lebih dapat dalam video animasi. Misalkan, untuk suasana yang mencekam kita tambahkan seperti latar musik berupa suara petir ataupun gemuruh. Perlu juga diperhatikan dalam memilih latar musik ini, pastikan audio yang kita pilih itu memang bebas dari hak cipta. Langkah keenam adalah membuat narasi cerita. Langkah keenam ini merupakan langkah terakhir dalam membuat video animasi pembelajaran. Apa sih itu membuat narasi cerita? Narasi cerita ini akan membantu kita, membantu penonton maksudnya, untuk lebih memahami video yang telah kita buat. Sehingga nantinya mereka maupun penonton bisa memahami reaksi seperti apa yang diharapkan. Bisa memberi reaksi seperti apa yang diharapkan. Untuk menambahkan narasi cerita, kita dapat melakukan voice over. Voice over ini adalah suara yang ditambahkan ke dalam sebuah video jadi. Jadi kita dapat merekam suara kita sendiri untuk menggunakan jasa orang lain ataupun jasa ahli yang memang sudah berpengalaman dalam hal voice over. Jadi dalam membuat narasi cerita ini, yang paling penting di sini adalah kita menggunakan ataupun melakukan voice over atau menggunakan suara kita sendiri ataupun suara ahli. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, manfaat video animasi, langkah-langkah daripada pembuatan video animasi, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan daripada video animasi pembelajaran. Setelah ada kelebihan, tentu ada kekurangan dalam
video animasi. Adapun kekurangan daripada video animasi pembelajaran ini, yang pertama memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk mendesain animasi. Jadi, dalam membuat video animasi ini, kita sangat dipicu ataupun diperlukan kreativitas dan keterampilan yang tinggi. Otomatis, jika kita tidak memiliki kreativitas dan keterampilan yang tinggi, kita tidak akan bisa membuat video animasi pembelajaran yang semaksimal mungkin. Yang kedua, memerlukan software khusus untuk membukanya. Yang ketiga, guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami siswanya. Baik, saya tadi telah memaparkan materi mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, langkah-langkah, serta kelebihan dan kekurangan daripada video animasi pembelajaran. Di sini juga saya akan, agar pemaparan materi saya lebih valid dan lebih bisa diperjelas nanti, saya telah di sini menyampaikan daftar pustaka dari mana saja referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video pembelajaran saya pada hari ini. Jadi saya telah menyertakan ada 3 link, bisa teman-teman lihat nanti untuk informasi lebih jelasnya. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi yang telah saya sampaikan tadi mengenai apa itu video animasi pembelajaran beserta penjelasannya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini tanpa adanya skip dari awal, pertengahan, hingga akhir. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya juga mohon maaf atas segala penyampaian maupun kesalahan tutur kata yang telah saya sampaikan tadi yang kurang berkenan pada hati teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Thank you.